Pemirsa, jangan lupa subscribe YouTube channel Official iNews dan nyalakan loncengnya. Halo, selamat sore pemirsa. Demikian tadi berita pilihan iNews Sore yang akan menemani Anda bersama saya, Aprilia Putri. Kita awali iNews Sore hari ini dengan informasi tawuran dua kelompok remaja di Medan Labuhan yang terjadi usai santap sahur. Tidak hanya dengan batu, tawuran juga diwarnai dengan aksi saling lempar petasan. Dua kelompok remaja di kawasan Bom Lama dan lingkungan 23 Medan Labuhan Sumatera Utara kembali tawuran. Tidak hanya menggunakan batu, tawuran juga diwarnai dengan aksi saling lempar petasan. Warga setempat yang sedang menunggu waktu subuh pun dibuat resah dengan tawuran ini. Selama bulan Ramadan, di wilayah Medan Labuhan ini sudah terjadi 4 kali tawuran. Tidak hanya warga, sejumlah pengguna jalan pun terpaksa berhenti lantaran takut menjadi sasaran tawuran. Ada satu kereta kencang membawa mercun menembak ke rumah warga. Jadi warga marah, jadi itulah terjadi perang lagi. Itu yang bawa mercun tuh remaja dari mana, Bang? Ya, dipantau dari jauh itu masuk ke arah Bom Lama. Meski mereda setelah dibubarkan polisi, tawuran membuat lalu lintas dari arah Medan menuju Pelabuhan Belawan dan sebaliknya tersendat. Dari Medan, Sumatera Utara, Yuda Bahar, iNews melaporkan. Isak tangis orang tua pelaku tawuran antar remaja yang terjadi Minggu dini hari di Jalan Tembalang, Kota Semarang tak terbendung. Mapolsek Tembalang memerintahkan para remaja ini untuk sungkem di kaki orang tuanya masing-masing sebagai tanda penyesalan. Polisi sengaja mendatangkan para orang tua pelaku sebagai langkah pembinaan sekaligus memberikan efek jerah. Maka yang masih remaja kita adakan pembinaan, ya. Karena mungkin namanya muda sekali, dengan teman-temannya ikut, mungkin terawih kemana, makanya dibawa sarung semua, sarung, tapi ada isinya, ada isi mungkin ya. Nanti kita lihat, nanti kita buka ya. Dibuka kemudian. Oke, saya buka ya nih ya. Selain mengamankan 9 pelaku, polisi juga menyita 5 buah sarung yang berisi batu dan pecahan kaca, 1 ikat pinggang, serta 2 unit sepeda motor yang ditinggal pemiliknya di lokasi tawuran. Dari Semarang, Jawa Tengah, Kristadi, iNews melaporkan. Pemirsa, sidang lanjutan kasus Rizik Sihab kembali digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Timur. Agenda sidang mendengarkan keterangan saksi terkait kasus kerumunan di Mega Mendung. Sidang lanjutan kasus kerumunan dengan terdakwa Rizik Sihab digelar tertutup dan tidak disiarkan online. Sidang mendengarkan keterangan 4 saksi terkait kasus kerumunan di Mega Mendung. 3 diantaranya merupakan PNS dari instansi Satpol PP dan 1 saksi lainnya adalah camat Mega Mendung. Diketahui Rizik didakwa telah melanggar sejumlah pasal terkait Undang-Undang Kekarantinaan Kesehatan dalam kasus kerumunan di Mega Mendung Bogor. Pemirsa, Barreskrim Polri segera menerbitkan daftar pencarian orang untuk Joseph Paul Zhang terkait adanya dugaan penistaan agama. Sebelumnya, jagat dunia maya dihebohkan dengan pernyataan Joseph Paul Zhang yang mengaku sebagai Nabi ke-26. Polisi telah menerima laporan dugaan penistaan agama yang dilayangkan pada 17 April yang lalu. Atas laporan tersebut, polisi telah berkoordinasi dengan Kementerian Luar Negeri, Imigrasi, dan Interpol untuk melacak keberadaan Joseph Paul Zhang yang diduga berada di Jerman. Polisi juga telah memeriksa saksi ahli bahasa, sosiologi, hukum, dan saksi ahli pidana. Barreskrim Polri juga akan segera mengeluarkan daftar pencarian orang untuk Joseph Paul Zhang. Polri telah melakukan koordinasi dengan Kementerian Luar Negeri
Direktorat Jenderal Imigrasi dan juga Interpol. Karena patut diduga yang bersangkutan ada di luar negeri. Sampai sejauh ini penelusuran dari Polri yang bersangkutan ada di negara Jerman. Barreskrim Polri segera akan mengeluarkan daftar pencarian orang. Yang tentunya daftar pencarian orang ini akan diserahkan ke Interpol. Gue kasih sayembara, gue udah bikin videonya, cuman kok Sebelumnya, jagat dunia maya dihebohkan dengan pernyataan Joseph Paul Zhang yang mengaku sebagai nabi ke-26. Pernyataan tersebut disampaikan melalui forum diskusi video berjudul Puasa Lalit Islam. Tidak hanya mengaku sebagai nabi, Joseph bahkan menantang warganet untuk melaporkannya ke polisi. Gue udah bikin videonya, cuman kok nanti dikira gue kasih sayembara, gue udah bikin videonya, cuman kok nanti dikira saya sombong lagi ya kan. Saya udah bikin videonya tantangan loh, ini sama si Nandar, sama Amil Al-Qodri, sama Nick Christian. Yang bisa laporin gue ke polisi, gue kasih uang loh. Gue kasih uang. Yang bisa laporin gue ke polisi penistaan agama, nih gue nih nabi ke-26, Joseph Paul Zhang. Ya, lalu pemirsa sejauh ini bagaimana pemburuan Paul Joseph Zhang, pria mengaku nabi ke-26 yang diduga berada di luar negeri. Sudah bersama kami Kabag Penerangan Umum Divisi Humas Mabes Polri Kombes Pol Ahmad Ramadan. Selamat sore Pak Ramadan. Selamat sore. Baik Pak Ramadan, seperti apa perkembangan pencarian Paul ini Pak? Baik, setelah Mabes Polri menerima laporan polisi tanggal 17 April yang lalu dan memeriksa rekaman yang diberikan oleh pelapor, tentunya tindak lanjutnya telah melakukan pemeriksaan dan melibatkan saksi-saksi ahli. Ahli diantaranya adalah ahli pidana, ahli bahasa, dan ahli sosiologi hukum untuk memastikan bahwa tersangka memenuhi unsur-unsur tindak pidananya. Kemudian hari ini perkembangannya adalah sudah diterbitkan DPO atas nama yang bersangkutan, Paul Joseph Zhang, atau nama lengkapnya adalah Paul Sri Mulyono. Jadi kita sudah terbitkan sore ini. Baik, Pak Ramadan, apakah sudah berkoordinasi Pak dengan Interpol? Tentunya segera akan dikoordinasikan dengan Interpol. DPO ini sebagai dasar untuk Interpol mengeluarkan red notice, sehingga red notice segera bisa dikeluarkan. Baik, Pak Ramadan, adakah kabar Paul sudah tidak di Jerman? Lantas di mana Pak lokasi dari Paul ini sekarang? Jadi kita sudah berkoordinasi dengan Kedutaan Besar Jerman melalui atase kepolisian yang ada di KBRI Jerman. Yang bersangkutan memang masih ditelusuri di daerah mana di Jermannya. Yang jelas informasi dari atase kepolisian masih di sekitar Jerman. Sudah mulai dibuat Pak skema bagaimana upaya pemulangan dari Paul Pak? Kami akan koordinasi, kami mengharapkan KBRI setelah nanti tentunya red notice keluar, KBRI Jerman bisa memulangkan atau mendeportasikan yang bersangkutan ke Indonesia. Selanjutnya penyidik menerima dan akan menindaklanjuti dengan memeriksa yang bersangkutan. Baik Pak Ramadan, meski dalam proses penyidikan apakah sudah diketahui bahwa Paul ini akan dikenakan pasal penistaan agama atau pasal apa Pak? Ya, penyidik dalam hal ini Direktorat Siber telah menetapkan atau menjerat dengan 2 pasal, yaitu pasal 156A tentang penodaan agama dan pasal 28 ayat 2 Undang-Undang ITE dengan ancaman 5 tahun penjara. Baik, terima kasih Kombes Pol Ahmad Ramadan, Kabag Penum Mabes Polri sudah bergabung dan berbincang bersama kami di Ayu Sore.
Kita ke informasi lainnya, pemirsa. 500 pekerja seni dan budaya menerima vaksinasi COVID-19 hari ini. Komedian Cak Lontong, musisi Bim Bim Slang, serta aktor Nicholas Saputra turut menjadi peserta vaksinasi. Presiden Joko Widodo meninjau vaksinasi bagi para seniman dan budayawan yang digelar di Galeri Nasional Jakarta Pusat. Vaksin diberikan kepada pekerja ekonomi kreatif seperti pelaku film, pelawak, musisi, dan aktor. Presiden berharap pemberian vaksin bagi pekerja seni dapat membangkitkan industri kreatif di tengah pandemi COVID-19. Yang salah satunya menggunakan kostum Gatot Kaca dan tampaknya pagi hari ini alhamdulillah kita bersama-sama dengan para seniman, budayawan, artis, musisi dari teater, dari seni tradisi, semuanya berkumpul di sini untuk divaksinasi, dan kita harapkan beliau-beliau semuanya nanti bisa terlindungi dan tidak terpapar oleh COVID sehingga bisa beraktivitas. Sementara itu, Tentara Nasional Indonesia tegas menyebut program vaksin Nusantara bukan inisiatif TNI. Namun TNI menyatakan mendukung inovasi vaksinasi dengan beberapa syarat dan legal standing yang berlaku. Hal tersebut disampaikan terkait vaksinasi Nusantara yang digelar di RSPAD Gatot Subroto kepada sejumlah purnawirawan TNI dan tokoh politik beberapa waktu lalu. Kapuspen TNI Majen TNI Ahmad Riyad menyatakan program vaksinasi Nusantara bukan program yang diinisiasi TNI. Namun TNI akan tetap membantu program pemerintah dalam penanggulangan pencegahan COVID-19 dengan segala inovasi program vaksinasi asalkan sudah masuk tahap uji klinis dan sudah mendapatkan izin untuk diedarkan. Bahwa program vaksin Nusantara bukanlah program dari TNI. Namun demikian, sesuai dengan sikap pemerintah terkait berbagai bentuk inovasi dalam negeri seperti vaksin dan obat-obatan untuk penanggulangan COVID-19, maka TNI akan selalu mendukungnya dengan catatan telah memenuhi kriteria dan persyaratan yang telah ditetapkan oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), sehingga harus ada 3 kriteria penting yang harus dipenuhi, yaitu keamanan, efikasi, dan kelayakannya. Pemirsa, dalam upaya menekan laju penularan COVID-19 dan menyambut kedatangan wisatawan mancanegara, Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai Bali telah mengoperasikan 8 unit Genus C-19. Kesiapan bandara ditinjau langsung Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Salahuddin Uno sekaligus melihat proses testing menggunakan Genus. Bandara I Gusti Ngurah Rai Bali terus bersiap menyambut dibukanya kembali kunjungan wisatawan mancanegara. Selain penerapan protokol kesehatan, pihak bandara juga telah mengoperasikan 8 unit Genos C-19, alat pendeteksi COVID-19 dengan kapasitas testing mencapai 20 orang per jamnya. Kehadiran Genos yang merupakan karya anak bangsa ini menjadi salah satu upaya menekan penyebaran COVID-19 bagi wisatawan dan mempermudah wisatawan yang akan berkunjung atau keluar dari Bali. Nah, dengan begini kita secara tegas akan mampu memberikan sinyal kepada masyarakat luas bahwa pariwisata dan ekonomi kreatif siap untuk bangkit kembali. Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif berencana akan memperluas penggunaan Genos C-19 sebagai alat pendeteksi COVID-19 hingga ke desa-desa wisata. Tim Liputan iNews melaporkan. Dinilai melecehkan perempuan, aksi TikTok Dr. Kevin Samuel menuai kecaman. Kami kembali usai jeda berikut ini.